nek wong wedok wis senengane dolanan boneka, ya kan? Ya nek wong lanang setipe-tipe saya ini dolanane yo gelut gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya pengen menghadirkan sebuah cerita, yaitu tentang sebuah kelompok anak muda atau sebuah gengs ya, katakanlah seperti itu, yang cukup legend, cukup berjaya di seputar tahun 80-an ya. Yaitu adalah gengs Joksin ya. Buat kalian yang barangkali mengalami masa remaja di era tahun 80-an di kota Jogja, pasti nggak asing dengan gengs yang disebut dengan Joksin ini ya. Dan ternyata Joksin ini masih eksis sampai dengan hari ini. Nah, gimana atau apa kabar dengan Joksin hari ini? Pengen tahu selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ervian Parmunadi. Beliau adalah Ketua Yayasan Joksin Lawas. Langsung ketemu Mas Ervi ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum Mas Ervi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kabarnya? Sehat. Tarwah langsung ke sini. Makasih ya Mas Ervi ya sudah berkenan mampir di channel Story Asik. Mas Ervi ini ketua Yayasan Joksin Lawas ya. Kalau mendengar kata Joksin itu memang pada waktu itu saya juga mengalami betapa nama ini sangat dikenal di mana-mana ya, Mas Ervi ya. Itu awalnya berdiri kapan sih Mas tepatnya itu? Yang jelas tahun 80-an itu ya. Mungkin kalau cerita itu sebenarnya ceritanya panjang, terus kemudian kan tidak bisa istilahnya kapannya itu ya, artinya kapannya itu nanti saya ceritakan berikutnya. Atau berawalnya dari seperti apa nih? Awal keberadaannya itu kan kebetulan namanya Joksin itu kan orang-orang teman-teman Kauman itu aslinya. Teman-teman Kauman yang daerah Kauman, kampung Kauman. Dulu kan belum ada RT RW, belum ada RW ya, RW, yang ada kan kampung gitu kampung, kan. Jadi satu kampung itu ya satu RK. Jadi artinya kan kita kalau main itu ya mungkin beda dengan sekarang, wong RW dan sebagainya kan ya. Kalau dulu itu ya Kauman ya satu kampung itu, jadi semua itu jadi satu mainnya, ya kan. Nah terus Kauman itu kan kebetulan ada tempat buat ngumpul anak-anak itu. Anak-anak muda ya? Bukan anak muda, saya cerita dari anak-anak kecil ya. Oh, anak kecilnya dulu ya. Karena teman-teman Joksin itu teman dari kecil. Kalau kita yang dari Kauman itu, yang asli teman sepermainan. Teman sepermainan. Dari TK mungkin satu TK, SD satu SD. Terus kalau mamanya habis kegiatan sekolah atau nanti malamnya biasanya habis maghrib terus masuk di pengajiannya masing-masing ya, ada namanya tempat ngaji gitu. Nah biasa sore itu kita itu ngumpulnya di pelataran masjid besar itu. Masjid besar Kauman itu. Masjid besar Kauman itu. Lebih tepatnya lagi, jenengan tahu yang biasanya untuk gamel itu kalau ada skaten itu kan ada unda-undaannya. Nah teman-teman dari kecil itu kalau duduk-duduk di situ. Tiap hari di situ. Hampir tiap hari. Nongkrong gitu ya. Ketemunya ya teman satu kamu. Jadi semuanya itu hubungannya itu raket. Kita itu sahabatan. Terus kemudian karena sudah kelas 6, kalau terus kemudian SMP itu kan kita masih pakai sepeda. Ya kan? Sebelum ada Joksin itu dulu ada
apa namanya, hobinya itu kan pada cross-crossan atau mini cross, ya kan? Nah di Kauman juga ada namanya grup atau mini cross tadi namanya Cedol Gang. Cetul geng. Cedol GANK gitu Oh ya. iya, Itu kan sebenarnya bukan geng bacanya, tapi kan gabungan anak Kauman gitu. Oh, Jadi tulisannya oke. bukan geng itu, tapi GANK. GANK. Iya, karena gabungan anak Kauman. Nah itu namanya Cedol. Iya. Nah setelah itu ya kan, SMP terus kemudian tambah umur, kita kan juga akhirnya sama orang tuanya dibelikan motor, ya kan? Ada sebagian yang dibelikan motor, nggak semuanya sih, tapi dengan adanya motor itu kan membuat mobilisasinya jadi lebih jauh, Iya, ya kan? Kalau sepeda ya jauh-jauh sepeda itu kemana sih, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau umpamanya motor juga akhirnya bisa kemana-mana. Nah terus kemudian ketika kita punya motor, ya kan, itu kita kumpulnya itu semakin tambah umur juga ya, ya kan? Itu kumpulnya di pojokan alun-alun itu. Jadi kalau Alun-alun utara nih ya. iya, kalau jalan Kauman kita ke barat, kan masuk alun-alun tuh ke barat, ke kiri ya kan. Terus kalau ke kiri nanti sampai PDAI ya kan, Iya, itu iya. alun-alun itu. Nah di pojokan itulah dulu ada namanya, bukan namanya, ada orang jualan bensin. Yang jualan bensin tuh Kang Maman. Kang Maman. Iya, Kang Maman, Kang Sulaiman. Nah dia itu punya keponakan yang biasanya jaga bensinnya itu. Nah, namanya kalau nggak keliru Rudi atau lupa saya. Oh, Nah iya, terus karena di situ motor kan berbeda, kalau umpamanya habis pergi kan ya parkir juga di pinggir jalan lah. Nah bukan di tempat apa namanya, di pelataran tadi, tapi sudah di pinggir jalan itu tadi, karena kan kita pakainya motor. Berarti udah pindah tempat nongkrong nih. Pindah tempat nongkrong ya, cuman dari halaman masjid ke luar halaman masjid. Oh iya. Tapi kan masih di situ. pinggir jalan. Nah, di pinggir Karena udah jalan. pakai motor. Nah dari motor itulah ya kan, akhirnya kita juga ada SMA kan pas saat itu ya, Iya. ya, ada SMA. Terus hubungannya karena tadi motor tadi, sekolahnya juga pisah-pisah, ya kan. Akhirnya teman-teman ini kan pada bawa kumpulannya lagi, artinya teman di sekolahan. Iya, yang karena udah kerap siapa aja, udah tersebar ya, di sekolah tersebar. masing-masing. Terus kemudian kan ketika bukan jadi tambah banyak, nggak cuma anak Masing-masing Kauman bawa bolo ya. ya. Bawa bolo dewe-dewe. Mungkin pas saat itu juga nggak bisa dibilang bolo, tapi karena sahabat-sahabat di sekolahnya itu ikut gabung. Nah, Gitu. mungkin ada sahabatnya siapa, cuman mamanya kita ada 5, 7, 10 orang itu kan, kalau bawa satu-satu aja udah jadi 20 gitu ya. Nah inilah yang jadi awal muasalnya itu adalah ketika kita kumpul di seperti itu. Iya, iya. Terus kemudian kalau umpamanya, oh ya, semakin banyak, ya kan, semakin banyak itu akhirnya kita kumpulnya itu kan di tikungan, nggak mungkin ada motor banyak terus jajan di Iya, situ, iya. membahayakan jalan. Mengganggu jalan ya. Jalan. Akhirnya kumpulan itu ke utara, jadi ke depan PDAI itu. Di depan PDHI Di ya. depan PDAI itu kan halamannya Iya. agak luas, Iya, ya iya. kan, jadi motor bisa parkir agak banyak lah di situ. Iya, iya. Atau kalau mau agak masuk ke kampung juga masih bisa itu buat parkiran. Setiap nongkrong di situ ya? Iya, Itu setiap setiap apa nongkrongnya? Lah, kalau yang pasti malam minggu. Nah, malam minggu pasti ya, nggak usah pakai undangan udah pada Iya. datang ya. Tapi kan teman-teman juga bukan bagian teman-teman yang suka belajar, jadi nggak perlu malam minggu yang nongkrong. Nongkrong everyday. Iya. Terus kalau dibilang kapan berdirinya, nah ini ceritanya juga panjang. Karena setiap orang itu. Tapi waktu nongkrong itu belum dapat nama ya? Nongkrong itu tahun 85. Terus kemudian SMA ya itu berarti ya Mas ya? 85. Ya, SMA. SMA kelas 1, kelas 2 lah. Iya, iya. Nah, terus kemudian apa namanya, dari tadi ya, dari kita kumpul tadi kan sebenarnya bukan kayak kita bikin organisasi yang pasti, artinya gini, atau bikin partai lah, gampangnya gitu kan, deklarasinya tanggal berapa jadi ada Resmi tinggi, gitu iya, ya. resmi. Ini kan kita nggak bisa nyebut terus berdirinya kapan, kan begitu kan, Oke. ya kan?
berdirinya kapan? Nah, kita kumpul tuh kapan ya toh? Kira-kira aja saat itu ya emang sekitar tahun 85 ya. Nah, nanti kita tentukan, akhirnya kita tentukan gitu, berdirinya itu, tanggal berdirinya itu ketika kita bikin nanti ya, setelah ada reuni dan sebagainya, ada formatur, terus formatur bikin ADART ya kan, seperti itu, format ADART draftnya, terus kemudian disahkan. Nah, pas saat itu kita rembukan, kita berdirinya kapan, terus saling mengingat, ya kan, saya tanggal ini. Nah, akhirnya kita punya kesepakatan, ya wis tanggal, kalau nggak tanggal 15 Juli 85. 15 Juli 85. Ya, 15 Juli 85 itu yang kita sepakati di ADART bahwa berdirinya adalah tanggal itu. Karena nanti kalau kita ngomong janjane tanggal piro gitu nggih, ya, itu kan juga akan susah juga. Yang satu kan punya pendapat sendiri ya. Yang satu punya pendapat sendiri. Biar awalnya kan gini. Yang satu yang kan awalnya gini. Tergantung ingatannya masing-masing ya. Ingatannya masing-masing. Pertama ingatannya masing-masing. Kedua histori atau backgroundnya dia sampai di situ kan dia punya sejarah sendiri juga. Betul. Ya kan gitu. Dia kan pasti akan mempunyai versi tersendiri juga ya. Nah, ini kita menggabungkan semua versi itu untuk menjadikan satu, yaitu tanggalnya adalah 15 Juli 1985. Terus nama itu muncul mulai kapan, Mas? Jadi apa namanya? Kok tiba-tiba terus diambil nama Joksin itu ya? Ini kan Joksin itu artinya apa? Kalau saya yang pernah dengar waktu itu, saya juga mengalami remaja saat itu. Sekarang juga remaja sih, remaja 80-an. Itu Joksin itu katanya Joko Sinting gitu. Bener nggak sih? Enggak, jadi awalnya itu kenapa istilah Joksin itu kan karena kita kumpulnya di pojokan bensin itu. Jadi pojokan di Neng Joksin artinya di pojokan bensin. Oh iya, aku tak rono namanya kayak gitu. Ya kan, Joksin gitu. Akhirnya kelompok itu namanya yaitu pojokan bensin. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba bermetamorfosis gitu ya. Kok tiba-tiba ada Joko Sinting itu jadi lebih populer daripada yang sebenarnya. Ya. Iya, itu yang mencetuskan pertama siapa sih sebenarnya? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada istilah itu ya. Itu istilahnya lucu-lucu. Mungkin ada teman yang satu lagi atau satu kelompok yang lain lagi. Joko Sinau loh. Joko Sinau. Tak sae gitu terusan. Tapi yang lebih populer yang Joko Sinting tadi ya. Padahal sebenarnya itu adalah pojok bensin ya, Mas Ervi ya. Pojok bensinnya Kang Maman tadi ya. Gitu. Apa kabar Kang Maman? Sudah meninggal. Oh iya. Oh dari situ ya. Tahun yang lalu ya. Oke. Nah terus Mas waktu itu kan saya juga mengalami ya, istilahnya bukan mengalami mengalami nuansa pada saat itu. Jadi setiap kita jalan di sudut-sudut kota ya, dimanapun tembok atau fasilitas umum selalu ada tulisan Joksin ya. Semuanya disemprot pakai pilox ya. Itu kalau saya lihat kan tulisnya asal ya, maksudnya bukan sebuah grafiti sih. Kalau grafiti kan ada pertimbangan mungkin seninya ya. Ini kan asal nulis gitu, Joksin, atau kalau enggak ya JXZ itu ya. Dan hampir semuanya itu ya, baik di tempat strategis maupun tempat yang sampai nyempil-nyempil pun tulisan itu ada. Sedemikian berkuasanya Joksin saat itu. Nggak ada ruang tersisa yang tidak tertulis Joksin ini. Itu sebenarnya waktu itu apa yang terjadi sih Mas sampai semuanya bisa sedemikian kompak, atau ada petugas khusus untuk vandal ini Mas? Kalau tulisan-tulisan itu kan sebenarnya kan banyak berurusan dengan masalah eksistensi, ya kan, artinya tempat di mana itu ada tulisan JXZ ya paling enggak kita ya berpuasa di situlah bahasanya kan gitu, sebagai gambaran kayak gitu. Tapi kok terus Joksin ada humasnya atau marketingnya terus tulis-tulis di situ kan enggak juga.
Makanya itu ini ada petugasnya. Kalau ya, nggak Itu ada. hanya untuk menunjukkan eksistensi aja Iya, ya. menunjukkan Kalau di area eksistensi. itu berarti ada Teman-teman joksin di ada situ teman-teman juga. joksin. Ya, intinya Gitu. begitu. Jadi enggak kok terus kita ada tulisan itu by design atau enggak ada sama sekali. Itu murni benar-benar ya pengen nulis neneng aku gitu Yeah. itu. Dia nulis di mana. Akhirnya ya nggak cuma satu kota atau itu mungkin di jalan luar kota, pokoknya ketemu Iya. tembak ya ditulis kan seperti itu. Betul, sampai luar kota. Ya, itu kalau saya merasakan sekarang rumah saya ditulis orang itu ya nesu ya. Ya, saya Bar dilabur, disemprot. Ya, Nah itu apa sih sebenarnya pada waktu itu yang dirasakan oleh teman-teman ketika istilahnya bagian dari joksin itu, apa yang dirasakan? Sebenarnya kalau umpamanya kita ngomong seperti itu kan masalah solidaritas, pengennya itu kumpul satu perasaan, satu rasa gitu sehingga kalau ada apa-apa ya otomatis yang lain juga ikut-ikutan, kalau disakiti ya ikut merasa sakit dan sebagainya, sehingga hubungan solidaritas itu yang mereka cari karena kan Solidaritas ya. solidaritas ya. Jadi ada teman yang mungkin di sekolahan atau di mana itu dia tidak mendapatkan itu, tapi ketika kok kumpul di joksin itu seakan-akan semuanya saudara. Ini yang jadi bahasanya itu ngangeni ya, ngangeni gitu. Jadi untuk pengen kumpul terus karena semuanya seperti itu. Di sekolah atau di keluarga? Bukan, ini di joksinnya. Tapi kalau di sekolah atau di keluarga itu kan dia mungkin tidak menemukan itu. Iya, tidak menemukan itu, menemukan lebih kepada ya persaudaraan, bukan perasaan bukan persaudaraan. Mungkin salah satu yang lebih saya tekankan merasa ini kan masalah laki-laki nih, ya kan? Terus masalah keamanan dan sebagainya kan lebih terjamin. Mungkin anggapannya seperti itu. Oh gitu, berlindung Bahasanya di benar, joksin berlindung, ini. ya, berlindung. Saya pikir itu yang lebih dominan ya, karena kan Nyun Sewu kalau bahasa saya dulu itu nek wong wedok wis senengane dolanan boneka, ya kan? Ya nek wong lanang setipe-tipe saya ini dolanane yo gelut gitu, ya kan? Nah, artinya akhirnya orang-orang itu yang yang merasa terancam dimanapun gitu, terus gabung dan sebagainya, mungkin belum terancam tapi sudah gabung, sehingga dia itu menghindari kalau ada orang-orang mengancam dia, bocah joksin loh, ya, gitu kan, Gitu orang ya? kan jadi Udah gitu. mikir duluan ya. Mau diantemi teman-temannya di sekolah, aku bocah joksin loh, gitu kan, gitu. mungkin yang lain jadi mikir, inilah bentuk-bentuk sebenarnya yang didapat dari Gitu ya. ini kan masa-masa umur seseorang pada suatu digaris dengan rasa psikis yang seperti itu toh Mbak. Iya, kan? iya. Apalagi orang zaman dulu itu kan kalau kita gambarkan dengan zaman sama apa sekarang ini kan juga jauh berbeda, tidak ada yang sama. Ini yang jadi masalahnya. Mungkin kalau dulu itu udah ada WA, udah ada grup WA, satu grup isinya banyak orang, mungkin juga ngumpul-ngumpulnya nggak banyak Mbak. Iya ya, udah terwakili Bisa ngumpul ya. dengan gadget ya. Iya, gadget ya kan. Nah, tapi kalau dulu kan enggak. Iya betul. Tapi rasa persaudaraan malah jadi lebih ya Iya, dulu ya. jadi lebih ini yang dia merasa tidak pernah didapatkan di kelompok manapun. Iya. Tapi ada dua masalah juga ketika dia bergabung itu kan, ya dalam satu sisi dia aman, tetapi pada satu sisi yang lain kan joksin nggak sendirian, artinya kan di situ juga ada geng lain saat itu, mungkin ada TRP, ada Kisro dan sebagainya. Geng lainnya ya. Artinya masuk joksin itu ya jadi aman di situ, tapi jadi terancam Di luar geng lain. Emang pada waktu itu fenomenanya dengan geng yang lain seperti apa sih Mas Erwi? Apakah menang-menangan gitu, tantangan gitu ya? Kalau dipikir-pikir zaman Adu kekuatan. Iya, nggak ada istilahnya kok yuk ada masalah pribadi antar geng, uangnya dipinjam tidak dikembalikan, itu kan bukan kayak gitu toh Mbak. Atau mungkin motornya dicuri geng lain, kan nggak juga kan. Lebih ke apa? Lebih tepatnya itu kayak gini, kita mungkin saya analogkan kalau kita itu punya tim sepak bola lah gitu, ya kan? Terus ada tim sepak bola yang lain, ya kan? Nah pengennya kan pasti tanding Mbak.
Iya kan? Iya. Gampangnya seperti itu di sepak bola. Mau softball atau baseball apapun ya, itu kan basket kan. Itu kan juga begitu. Kita punya tim basket, ya pengennya nyoba tim basket. Iya, Ya, menjajal kemampuan iya. ya. Begitu juga geng. Akhirnya nggak ada masalah pun ya kalau ketemu jadi gelut. Ya karena itu gitu loh. Tapi sering ya seperti itu ya. Jadi maksudnya itu ketemu antar geng ini, Iya. itu direncanakan ya? Bisa Direncanakan dibilang itu, Mas? sering. Bisa direncanakan apa nggak direncanakan, kalau kita pas muter bareng kok ketemu ya akhirnya Ketemu berantem. gabruk gitu terus Iya, terus berantem. berantem gitu? Iya, di jalan. Oh gitu ya? Iya gitu itu. Aduh kekuatan. Nah, Mas ini kan istilahnya tadi misalnya tidak ditemukan di keluarga ataupun di sekolah mungkin ya, brotherhood tadi ya, perlindungan juga, rasa persaudaraan gitu ya. Itu kenapa sih ada fenomena seperti itu, seorang anak merasa malah justru tidak nyaman di sekolah atau di keluarganya sendiri? Itu sebenarnya faktornya juga subjektif, tidak semua juga seperti itu, Iya. ya kan? Ada beberapa yang seperti itu. Jadi nggak bisa saya pukul semuanya masalah itu. Tapi pada intinya kalau kita apa namanya gabung gitu ya, itu kan ya tadi alasan-alasan yang saya utarakan tadi itu lebih dari apapun lah ya, daripada cuman kumpul. Dan sekarang saya punya anak mamanya sudah SMA, kan anak kita semakin gede kan susah juga untuk pergi bareng dengan kita, dia pasti lebih cenderung untuk dengan teman-temannya. Nah, terus kemudian tiap orang atau tiap yang kita diciptakan ini itu kan ada kecenderungan dia akan bergabung dengan yang sama, yang sewu bahasanya. Teman-teman yang suka belajar gitu kan kecenderungannya juga dia akan gabung dengan teman-teman yang suka belajar, circle-nya juga hampir sama dengan dirinya ya. Terus kemudian yang hobi main bola, dia kan kecenderungannya juga akan seperti itu, bukan malah kok ngumpul di joksin walaupun ada ya tapi kan itu bukan yang mayoritas. Nah kebetulan teman-teman yang sama ya kan, artinya ya pengen mentular, gabung baru konco-konco dan sebagainya, itulah yang dikumpulkan di tempat kita. Jadi ya itu sudah semacam kayak seleksi dari tiap pribadinya masing-masing. Iya kan? Saya yakin yang gampangnya yang juara-juara kelas itu kan bukan kumpulnya di tempat kita. Iya kan? Nah begitu juga kita, kok kumpul-kumpul di grup sains atau apa itu kan juga satu dua kan nggak mungkin. Salah alamat ya. Salah alamat. Nah, inilah kecenderungan itulah yang mengumpulkan kita. Kecenderungan kesamaan dari apapun yang terjadi, ya kita pembawaan dari masing-masing itu yang mengumpulkan menjadi satu tadi. Terus masalah dia pilihnya kok ke joksin atau pilihnya ke itu, kecenderungannya juga karena teman-temannya, ya kan, kelompokku mainnya kemana, banyak yang di sana ya, mungkin kalau dia kelompoknya cenderung ke sana, mungkin orang itu juga akan ke sana. Ya kan? Di apa namanya joksin sendiri waktu itu ada recruiting nggak sih Mas, atau mereka datang sendiri? Oh, datang sendiri. Ya. Jadi nggak pernah ada recruiting ya? Nggak pernah ada recruiting. Misalnya merekrut terus sebelum masuk kan ada tuh ya Mas ya, sebelum masuk ke geng ini kamu harus begini, baru nanti setelah itu jadi kayak ada ujiannya gitu, terus nanti masuk baru boleh masuk. Nggak ada ya kalau di joksin ya? Gitu ya. Apalagi daftar pakai dulu ya, 85 terus daftar pakai formulir itu kan. Artinya dibilang organisasi kan juga nggak bisa. Organisasi kan harus punya apa namanya istilahnya, dengan keikhlasan untuk mengisi formulir data diri dan sebagainya, sanggup untuk menentukan itu kan namanya kan. Ini kan enggak, kita juga kumpul semua. Jadi lebih cenderung mereka yang datang ya, bergabung gitu ya. Ada teman yang aslinya dulu kecilnya umpamanya di Temanggung gitu ya, atau di Magelang atau di Muntilan itu, terus kemudian juga gabung. Nah yang di bawah itu teman-teman dari Magelang, ada yang dibawa teman-teman dari Temanggung, ya ketika nanti dia pas balik sendiri di Temanggung, makanya di Temanggung ada joksin juga, di Muntilan ada joksin juga, itu teman-teman yang dulu itu mainnya juga di alun-alun, gitu. Gabung sama kita. Jadi mungkin kalau jangan pas lewat Temanggung ada sekretariat joksin Awas makanya kayak gitu kan, ya itu ya pasti
itu dari kita. Iya, iya, iya. Jadi mengajak ya, Iya. yang pernah bergabung di Joksin, kemudian pindah kemana, dia pasti akan ngajak juga ya. Iya, jadi dulu pas kecil pun, pas taman 85 sampai 89 itu, dia juga pasti mainnya juga ke alun-alun. Bareng-bareng di Iya, alun-alun itu bareng-bareng, ya. iya. Karena setelah dewasa kan nyebar nih ya, Nyebar. kemana-mana, Iya. gitu ya. Tapi orang-orang ini jadi gini, SMP mungkin dia orang Temanggung, ya kan? Terus SMA-nya dia di Jogja, ikut Joksin. Dia kan pas SMP kan juga punya teman-teman. Iya, ya kan? iya. Nah, teman-temannya ini yang di Temanggung disamperin, ayo main ke Jogja, gabung ke grup kita gitu kan. Dia dari Temanggung, ya rombongan datang ke Jogja. Oh. Iya. Terus inilah cikal bakal yang nantinya sampai sekarang bikin namanya Joksin Temanggung. Temanggung ini, oh Iya. gitu, bukan main ya, sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang. Luar Iya. biasa. Loh Mas, saya sempat ya waktu itu terpikir bahwa apa namanya Joksin itu istilahnya geng yang menakutkan, gegirisi gitu ya istilahnya. Nah itu apakah memang pernah terlibat pada satu apa ya kasus-kasus kriminal atau apa ya perkelahian lah paling tidak gitu? Kalau Iya. perkelahian sering ya? Kalau perkalian sering. Jangan